memberikan contoh kepada umat Oh, manusia. itu Artinya kita, contoh. iya. Sejak kapan manusia bisa melihat Allah kok ini Kok sejak kapan? Tahu Iya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kau kadang-kadang bodohnya dipelihara, pusing Bukan, dengarnya. gini. Kan tadi kan Anda mengatakan Allah memberikan contoh kepada manusia. Nah, sejak kapan manusia ini bisa melihat contoh yang diberikan Allah? Allah tidak akan pernah turun ke bumi ini. Dia mau ada waktu. Nah, makanya bagaimana Ada Allah, malaikat, bagaimana ya kan? Allah Ada para memberikan nabi contoh untuk mengenalkan Allah. Oh, Ketauhidan, bro. bagaimana Oke, Allah memberikan aku contoh? jawab. Oke, aku jawab, Eser. Ya, sejak kapan manusia bisa melihat Allah? Sejak Paulus datang. Betul Pak Indra, setuju saya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, lanjut. Jangan lari kau, Eser. Jangan lari kau. Insya Diam Allah. kau di sini. Ay, tanya Bang Suma, saya tidak pernah lari dari Ya, kenyataan. silakan dilanjut. Betul kan Bang Suma? Ya. Betul. Lanjut. Enggak, betul itu Bang Juma. Kita lagi ngebuka akal pikiran nih, otak dia nih mau dibedah nih sebetulnya kan. Jadi begini, Jangan Bang cocologi Juma. gitu lah kan. Jangan hanya Ya. imani-imani. Lah anak orang dijadikan Tuhan. Iya. Firman Jadi itu begini, siapa Bang kan? Juma. Firman itu perkataan. Wahyu. Jadi Ini saya begini. lagi Kalamullah. menggunakan logika saya gitu. Ya, jadi begini Bang Zuma. Berusaha saya jelaskan mencerna ya, sesuatu. Kau diam dulu, Eser, diam dulu. Oh, iya. Aku mau bicara dengan Juma. Kau diam dulu. Bang Zuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya ngomong-ngomong, Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam hanya warahmatullahi setengah jam saja, wabarakatuh. tinggal sampai Sebentar, jam Eser. satu. Kau diam dulu, Eser. Eser, kau diam dulu. Enggak. Eser, kau diam Saya- dulu. Aku mau bicara Sama dengan Bang Juma. Suma ini Kau saya diam sudah dulu. ngomong-ngomong terus malah Ya udah, setelah- diam dulu kau, dari diam, pagi diam, sampai diam. sore. Sampai Diam, Bang Suma diam, mau diam. di Bang mana? Di Zuma, mana, Bang? ini kujelaskan. Diam dulu, Eser. Bang Zuma, ini kujelaskan. Eser ini bertanya dengan kita tentang apa arti sholawat, kan? Minta yuraikan apa arti sholawat. Artinya mungkin dia ingin memperbandingkan arti sholawat dalam Bible. Mungkin begitu. Tapi kalau misalnya di Bible nggak ada, apa korelasinya dia bertanya tentang sholawat kalau di Bible nggak ada? Gitu kan maksud saya. Nah, kemudian Kan dia kata. menyebar kemana-mana. Kau Bro. diam dulu. Aku lagi nggak bicara dengan kau. Aku bicara dengan Bang Zuma. Ini kok kau yang menjawab? Sah, mau kasih, belajar kasih apa? Bentar, saya sedang berbicara dengan Guru Dazuma, bukan bicara dengan kau. Kau diam. narasi Anda itu penggiringan opini. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Bisa diam nggak? Mulut Paulus, bisa diam nggak? Nah gitu Bang Zuma penjelasan dari saya. Jadi kan korelasinya kemana? Giliran ditanya Allahmu itu di dalam Alkitab pakai bahasa apa? Kenapa nggak pakai bahasa Yunani aja? Nah itu kan fair. Kalau dia bertanya sholawat di dalam kitab sendiri nggak ada sholawat. Fair dari mana pertanyaannya? Goblok kan, akibat apa? Keracunan Paulus. Silakan Bang Zuma lanjut. Iya. Masya Allah. Jadi salah satu wujud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Waalaikumsalam. Allah ketika dikatakan bersyalawat itu artinya dia sedang memuji kepada utusannya. Seperti apa pujian Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 diterangkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu bukti bahwa Allah pun memuji hambanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi saja memuji utusannya yang diberikan mandat kemudian untuk membimbing seluruh umat manusia, maka apakah pantas kemudian kita sebagai manusia ini tidak memuji beliau? Sementara kedatangannya adalah litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Diutus kepada manusia untuk mengajarkan Al-Quran, membimbing manusia agar manusia itu paham apa yang kemudian Tuhan inginkan berlaku kepada manusia. Makanya
baginda Rasulullah Muhammad SAW itu satu-satunya utusan Tuhan yang dikhususkan kemudian untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa itu hanya untuk kaum tertentu. Sedangkan baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah untuk seluruh umat manusia, termasuk saudara kita Ezer dan semua teman-teman Kristen. Saya kira begitu. Silakan. Silakan Ezer jawab. Tadi kau jerocos terus kan, nah sekarang kau ketemu, tersandung batu cadas kau sekarang. Jawab kalau kau bisa jawab. Nah, uraikan prinsipmu, logikamu, tunjukkan sekarang. Kalau dia nggak bisa nguraikan, Bang Indra, mungkin dia pakai ayat Yeremia 4 nomor 22 ini mungkin. Sungguh bodoh umatku itu katanya, karena tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Nah, silakan. Ya, dari tadi dia tanya sholawat, Pak Datuk udah jelaskan secara rinci, ya, memakai data, dalil, pakai KPWI, pakai ayat dia, pakai kitab dia, udah lengkap itu. Saat orang menerangkan dia nyerocos ngomong, itulah Paulus, cara Paulus. Oh, cara Paulusnya gitu. Ya memang iya nyatanya. Sekarang kau jawab itu. Kau sekarang bantah omongan Burunda Zuma tadi kan? Kayak mana? Silakan Iya, kamu mau dengar. gampang. Ya, jadi gini, menurut Bang Suma sholawat itu apa artinya secara Indonesia, dalam Indonesia, di Indonesia kan? Pujian, memuji. Pujian, memuji. Ya, Bukannya hanya Tuhan ya. yang layak atau yang pantas dipuji secara manusiawi. Sebenarnya gini, memuji kepada Allah dan memuji kepada sesama manusia itu beda. Bukan sesama manusia, jangan manusia dengan manusia dengan Kau Allah dengar dan Allah dulu dengan lah. manusia. Orang lagi Iya, mau iya. uraikan. Orang lagi mau uraikan. Jangan kau potong dulu. Kau dengar dulu Kau baik-baik. diam dulu. Selesai lah. Ah. Iya. Itu Bang Zuma belum selesai. Kau udah nyerocos Iya. lagi. Kau dengar dulu. Gini, Nanti kan kalau tadi- Bang Kau Zuma diam bilang dulu. udah. Dengar dulu. Kalau Bang Zuma udah bilang silakan, baru kau boleh jawab. Itu Aduh, caranya diskusi. saya potong itu kan tadi Bang Suma membawa narasi manusia dengan manusia gitu. Jadi saya membantah, memang saya membantah hubungannya itu manusia dengan Allah dan Allah dan manusia gitu. Karena Dibolak-balik, kau dibolak-balik. tetap aja Kau motong diam karena dulu. ajaran sholawat itu nggak ada di kitab, makanya kau potong. Kalau di kitab ada, kau nggak akan potong. Itu aja kuncinya, Paulus. Dodol. Aduh. Untung dulu kau. Iya, iya. Ya. Iya, Jadi gimana? di sini ada timbal balik antara manusia dengan Allah dan Allah dan manusia gitu. Jangan manusia dengan sesama manusia, karena nanti akan ada kehilangan Allah di situ. Nah, kembali kepada narasi saya tadi, bukannya hanya Tuhan atau hanya Allah itu sendiri yang layak menerima kata pujian, karena Allah sendiri akan terlihat cemburu kalau jangankan kita memuji atau kepada sesama, Allah pun pasti akan cemburu karena kita memang. Aku kasih logika ringan dulu, Bun. Kau diam dulu, kenapa kau Iya. nih? Jadi gini ya, Eser ya, saya kasih logika ringan aja dulu ya. Seorang guru melihat muridnya IQ-nya tinggi, bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan cerdas, kemudian guru itu memuji muridnya, itu pujian. Itu manusia dengan manusia. Berarti Iya. berlaku. Pantas tidak Allah memuji manusia, sedangkan manusia adalah ciptanya sendiri. Segala sesuatu itu sudah diperhitungkan. Oh, pantaskah Allah memuji manusia? Pantaskah? Pernahkah ada tertulis Allah itu memuji Yesus? Sekarang ini saya mau ngomong sama Zuma atau sama kamu. Sekarang ada Pak Indra. Nih, bentar nih. sebelum Juma jawab, saya jawab dulu. Pantaskah Allah memuji Yesus? Itu jawab. Itu bukan Nah, bukannya itu kan pertanyaan kau kan tadi. Pantaskah Allah memuji manusia? Nah, itu sama aja. Pantaskah Allah memuji Yesus? Kalau ada Allah memuji Yesus, di mana di kitabmu, di ayat berapa? Tunjukkan. Nih, Eser, aku buka nih ayat di Mazmur ya.
Dibuka di Mazmur 135. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan sering berpuji gitu kan, contoh. Iya. Di Iya kitab kan? kalian ini Itu kan ada. manusia kan kepada Tuhan kan. Iya, kepada Tuhan, kepada hamba-hamba. Iya. Artinya apa? Allah telah mengajarkan loh Tuhan beginilah. kepada manusia. Kekasih Allah itu Nabi Muhammad. Iya. Allah mencontohkan nama kita. Allah memuji manusia bagaimana caranya? Kok memuji manusia? Kau pasti tahu lah itu. Kau pasti tahu lah. Di kitabmu ada itu. Nah sekarang kalau kau tanya itu, tolong tunjukkan di kitabmu Allah memuji manusia itu. Bang Lot, biar aja Gunda Zuma, biar aja kita ini aja dulu. Nah, biar Lanjut, dia tuh lanjut, Bang Gunda Zuma. jangan sampai Gunda. keblinger. Nanti dia ngeyel pula bertanya. Gitu. Iya aja. Oke, lanjut Bang Gunda Zuma. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Jadi kalau kita berbicara tentang dialog lintas agama itu, argumentasi kita itu harus berdasar terhadap data gitu ya. Iya. Anda bertanya apakah pantas, sedangkan di dalam 2 Korintus 10 nomor 18 jelas dikatakan. Sabar. Itu Bang, itu sudah mulai penggiringan opini itu. Enggak. Tadi kan Bang Suma yang mengatakan bahwa Allah memuji Muhammad. Iya, benar. Ayatnya kan saya sudah Iya. ayatnya kan saya bacakan barusan. Iya. Wa innaka la ala khuluqin azim. Iya. Jadi gini. Kita kembali kepada kata solawat. Solawat itu kita memuji. Nah, Iya. para malaikat pun juga memuji. Iya. Iya. Tapi Anda Allah- harus memahami solawat itu kadang diartikan rahmat. Oke. Berarti malaikat punya kuasa untuk merahmati juga. Kenapa ada kuasa? Kan merahmati. Kenapa ada penambahan? Dengarkan Kan dulu, dengarkan kan dulu. merahmati. Dengarkan dulu. Jadi memuji ketika bawahan memuji atasan dengan atasan memuji bawahan itu beda kandungannya, betul? Beda kan? Tapi sama-sama menggunakan kata memuji kan gitu. Makanya di Al-Qur'an diterangkan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat keberkahan dan sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Salawat ini maksudnya rahmat dari Tuhan. Jadi ketika kemudian Allah bersolawat, itu Allah sedang melimpahkan rahmat. Berarti sama juga. Para malaikat juga sedang melimpahkan rahmat. Kan tadi saya sudah kasih analogi, ketika memuji Bang. atasan ke bawahan Kita dan berbicara, bawahan memuji kita kepada atasan, kita itu berbicara. maknanya berbeda. Iya, di sini kan ayatnya kan Allah dan para malaikat bersalawat kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, ya kan? Iya. Berarti di sini para malaikat juga punya kuasa untuk merahmati. Yang mengatakan merahmati, memberikan rahmat itu malaikat siapa? Gini kan, di situ kan ada kalau di ayat itu kan jelas Allah dan para malaikat, ada 2 subjek Ya, yang menggunakan, Allah yang dan melakukan para malaikat bersolawat. Kan gitu. Iya. Iya, Berarti nah, ada 2 subjek di sini yang jadi gini. melakukan satu pekerjaan yang sama kepada Nabi Muhammad. Jadi gini, sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika pujian kepada atasan itu kandungannya berbeda Iya. dengan ketika atasan yang memuji bawahan, kan gitu ya? Benar nggak? Begitu juga ketika bawahan dengan bawahan saling memuji, muatannya beda dengan ketika Betul. dipuji oleh atasan. Terus apa permasalahan saudara? Kalau kembali kepada Allah atau kembali kepada konsep Tuhan, hanya Tuhan saja yang berhak atau layak atau pantas dipuji. Oh enggak, Anda keliru di situ. 2 Korintus 10 nomor 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Anda ingkari data ini? Tidak. Wah, berarti Anda harus mengakui bahwa Tuhan pun memuji hambanya. Hanya saja yang perlu saudara pahami di konsep Islam, inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut kadarnya, menurut ukurannya. Sehingga ketika Allah memuji hambanya, memuji sebatas sebagai hamba, bukan memuji sebagai pencipta. Ketika hamba yang memuji Tuhannya, maka hambanya memuji pencipta. Jadi beda. Nah sekarang gini, kita bicara sesuatu yang kita harus pahami lebih jauh. Di dalam pemahaman
kami umat Islam setelah kami belajar di dalam kaidahnya, di dalam kitabnya orang Yahudi, orang-orang yang kemudian disalawatkan itu adalah orang-orang yang kemudian diberikan keberkahan. Misalnya dalam Mazmur 118 nomor 25. Di sana diterangkan anna yothepape wohosiana anna yohwe hasehlina anna. Apa artinya itu? Artinya, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Rabb, berilah kiranya kemujuran. Nah, ini doa ini, salawat ini, itu diberlakukan kepada Yesus. Apakah kemudian Yesus ini tidak selamat? Misalnya di dalam Lukas 13 nomor 35, di dalam Yohanes 12 nomor 13, Matius 21 nomor 9. Hosana bagi anak Daud. Nah, apa itu hosana? Keselamatan, kiranya keselamatan. Berilah kiranya keselamatan. Itu makna yang sesungguhnya tuh. Nah, apakah pantas kemudian Yesus itu didoakan? Kalau itu yang dipahami. Nah, sedangkan katanya yang menulis kitab saudara itu adalah para orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Berarti Allah sendiri yang kemudian membahas materi di mana dia memberkati kepada Yesus. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yohanes 12 nomor 13. Jadi kalau kita berbicara mengenai salawat, ya kita harus memiliki pemahaman yang baik terhadap makna salawat itu sendiri. Karena tadi saya sudah menerangkan kepada saudara Al-Quranul Karim Al-Kalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Pujiannya adalah penghargaan, sanjungan, bukan sebagai penobatan bahwa dia itu adalah Tuhan, tapi dia sanjungan, menyanjung, layaknya seorang ayah menyanjung anaknya. Itu adalah sesuatu yang tidak salah. Gitu. Silakan. Bukan bermakna doa atau memuji. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuji, memberikan berkat rahmat kepada hambanya. Oh, memuji itu artinya sama dengan memberi berkat. Kalau Allah yang kemudian memberikan pujian, berarti itu memberikan penghargaan. Berarti kalau memberikan penghargaan berarti rahmat, bukan laknat. Jokowi memuji Anda, apakah itu kutukan? Tidak, itu adalah ungkapan bangga terhadap Anda. Oke. Jadi kita lihat kata selawat. Iya, silakan. Ya. Anda lihat di mana kata selawat itu? Untuk penggunaan kata KBBI kan kita menggunakan bahasa Indonesia. Oh, Islam enggak gitu cara belajarnya, Bung. Enggak, maksudnya kan kita kan bakukan dulu artinya kan. Ya, kalau di Islam itu udah final, Bung. Jadi begini Bang Zuma, iya, Bang silakan. Ini akibat dia sudah tertanam di jiwanya untuk belajar itu dari terjemahan. Jadi dia pakailah terjemahan juga dari KBBI. Dia tidak pernah untuk semua bahasa, gitu. Semua bahasa, bro. Bukan hanya untuk bahasa Arab saja, semua bahasa gitu. Kita harus mempelajari terjemahan dulu. Baru kita bisa menggunakan ada menempatkan kata-kata atau kosakata di dalam bahasa asing itu, gitu. Ya. Jadi Anda lebih baik pelajari betul lagi dari mana sumber kata Allah di dalam kitab itu. Nah, itu Anda baru dikatakan belajar. Iya. Dan penggunaan kata Allah dalam kitab kami pun juga bukan menempatkan atau bukan menetapkan sebagai nama dari Tuhan itu, tidak. Kita menggunakan kata Allah sebagai kata pemujaan, sembahan gitu. Tidak, bukan berarti memiliki makna yang nama yang harfiah, tidak gitu. Makanya itu yang membedakan antara kata Allah dalam Alkitab dan Allah dalam Al-Quran gitu. Iya, jadi gini, kita gali dulu sumbernya. Lembaga Kitab Indonesia itu mengambil kata Allah ini dari perspektif bahasa apa, Bang? Itu dulu. Dari bahasa Arab kah? Dari bahasa Ibrani kah atau bahasa apa? Iya, bahasa Arab.
bahasa Arab. Kalau kita mau telusuri, tapi dalam bahasa Jawa kuno pun juga sudah ada kata Allah sebelum ada. Oh ya, itu pasti. Iya. Itu pasti karena Allah itu memang tidak datang baru belakangan ini, enggak. Oh iya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan iya, bumi yang tidak makanya memiliki saya awal bilang, gitu. kalau kata kita mau mempermanenkan atau memiliki hak cipta yang tidak boleh digunakan oleh bangsa lain atau negara lain. Bang Gunda Zuma, dikit Gunda Zuma. Dikit. Silakan Bang. Kok cuma di Indonesia aja kata Allah itu ada? Di Polandia, di Inggris ada satu, nggak ada satupun di ditanya. Sendiri dalam Kenapa cuma di Indonesia saja? Kenapa di luar negeri, Biblos, nggak ada pernah ditemukan kata Allah? Nggak pernah. Itu aja, lanjut Bang Zuma. Kata Allah sudah ada dalam tradisi Jawa kuno pun juga sudah ada kata Allah jauh sebelum kata ini Islam masuk. Itu Anda dapat sumber. Iya, itu Anda dapat sumber dari mana? Ada, itu saya pernah nonton videonya dan juga ini membaca artikelnya kata Allah tuh. Iya, serius. Iya, jadi gini. Untuk kata Allah sendiri dalam bahasa Jawa pun ada. Kita harus jujur mengakui bahwa kata Allah diambil oleh kitabnya teman Kristen itu bukan tanpa alasan. Itu tujuannya memang untuk kristenisasi. Jadi bukan bagaimana kristenisasi, bro? Betul. Sedangkan saudara harus paham bahwa terjemahan pertama, terjemahan Melayu pertama di negara kita ini sebelum merdeka pun bahkan setelah merdeka banyak kata masjid di dalam, banyak kata Ka'bah, ya insya Allah, ya. Di dalam kitab saudara itu sangat bergejibun data-data yang sajiannya justru berasal dari Quran. Bahkan Roh Kudus sampai sekarang masih dipakai kan? Kalau ini makanya saya bilang kalau bahasa suatu negara memiliki hak paten yang tidak boleh digunakan atau tidak boleh diadopsi dalam suatu negara lain. Kira-kira seperti apa, bro? Nah, jadi gini. Sekali lagi saya katakan. Gini. Kata Allah itu diambil oleh orang Kristen pertama kali. Itu tujuannya untuk kristenisasi. Termasuk kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, mujizat, berkat, rahmat, apalagi. Itu semua diambil untuk kristenisasi, bukan tanpa tujuan. Kalau nanti cita-cita Kristen itu sudah terkabul, sudah bisa menyamai jumlah Kristen di Indonesia, maka istilah-istilah Islam itu sedikit demi sedikit akan dihilangkan, dihapuskan. Nanti kalau sudah lebih banyak Kristen, semua istilah Islam di dalam kitab saudara itu akan dihilangkan dengan sendirinya dan menciptakan jati diri yang sesungguhnya. Dengan percaya dirinya kemudian nanti kalau mayoritas Kristen di Indonesia ini tidak akan Anda menyebut lagi kitab saudara dengan sebutan Alkitab, tapi Biblos atau Biblika. Biblos itu ya. Rasul Paulus tidak akan Anda sebut lagi, tapi Anda akan menyebutnya dengan sebutan Apostolos Paulus. Biblos itu bahasa apa? Bahasa Yunani, Biblika atau Biblos. Sesuai ini Bang Juma ya, sesuai Filipi 1:18 ya kan? Iya, memang tetapi itu tidak tujuannya. mengapa katanya, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu akan bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Artinya apa? Pembodohan nih kan? Kalau itu Anda baca secara keseluruhan dulu, jangan memakai satu ayat saja. Jadi kata palsu di situ berasal dari kata propasis. Propasis itu maksudnya mengelabui. Ya. Jadi kalau yang tadi yang ngomong sama Bang Lord kah, itu dibaca secara keseluruhan, jangan menggunakan satu ayat. Tapi memang faktanya gitu, Bang. Mau satu ayat, sepotong ayat kan gitu emang sekarang. Buktinya Tuhannya Anda pakai kata Allah. Itu ejaan apa itu? A-L-L-A-H dibaca Allah. Itu ejaan apa itu, Bang? Umat Kristen di Arab sana tidak menggunakan kata Allah. Ya emang ini kristenisasi di Indonesia. Bapak dengan bapak harusnya kan pakai K, bapak berubah menjadi bapak gitu.
kita menggunakan. Kalau di Indonesia itu harusnya Tuhan, bukan Allah. Gantilah Tuhan. Baru Oh iya, makai. kalau saya punya kewenangan untuk mengganti, saya akan ganti. Iya, karena Nah, tujuan artinya ini pembiaran berarti memang karena misi belum tercapai gitu. Oh tidak. Loh, terus apa dasarnya? Apa dasarnya kemudian Iya. menggunakan kata Orang- Allah ini orang dan Kristen- membacanya dengan sebutan Allah? Gini. Oke. Orang Kristen Arab, apakah dia Bung, menggunakan itu di Arab, Bung. Itu di Arab, ini di Indonesia. sama aja, Bung. Kok sama? Gini, iya, namanya kan satu aliran, satu Nah, kenapa agama. nggak Anda samakan Satu dengan agama, Kristen satu Yunani? agama, Kenapa satu nggak agama. samakan Kristen Yunani? Kenapa samakan Iya. dengan Kristen Arab? Kenapa? Masalahnya Liciklah sebagai ular, liciklah bagai ular, licinlah sebagai belut. Nah itu ajaran Paulus. Iya. Kenapa harus merujuk kepada orang Arab? Bukannya kalian anti Arab? Iya. Harusnya berpusatnya ke Yunani. Siapa yang anti Arab? Coba siapa yang anti Arab? Hanya Allah yang bisa jawab itu. Oh iya. Tidak ada orang yang anti Arab, tidak. Jadi kalaupun orang Kristen menggunakan kata Allah, silakan aja, Iya. tapi ditempatkan pada tempat Gini. yang sebenarnya. Iya. Jangan ditempatkan pada Iya. tempat yang tidak sesungguhnya gitu. Iya. Sama ketika, sabar Kalau dulu Bang, penggunaan sama kata ketika kata Allah. pendeta, sabar. Penggunaan- Sama penggunaan. sama ketika kata pendeta, kata yang disakralkan di agama Anda saya ambil untuk saya nobatkan kepada maling ayam. Bisa nggak? Yang nggak bisa lah Gurunda. Nggak bisa ya. Nah, bagaimana dengan kata Allah yang kalian ambil dari Al-Quran, kemudian Anda gunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya? Apakah itu melukai kami? Melukai. Untung kami ini umat yang mengajarkan kasih sayang. Oh. Enggak, logikanya itu aja dulu. Iya, Boleh gini. enggak pendeta saya ambil untuk saya nobatkan kepada maling ayam? Penggunaan kata Telah Allah terjadi dalam- pencurian beberapa ayam. Pelakunya, dalam klini agama pelakunya Kristen di Arab. ditemukan pendeta sama dengan dalam kurung pencuri ayam. Mau ndak Anda saya gunakan seperti itu? Kan ndak mau. Terserah. Terus Kan nanti gitu. saya akan mengatakan, oh Makanya- di Arab lebih dulu menggunakan kata pendeta. Bisa nggak begitu? penggunaan Bisa nggak? Nggak bisa, Bang. kata Allah. Kalian tidak itu merasakan betapa di sakitnya umat Arab- Islam di digitukan. Arab khususnya yang beragama Kristen menggunakan kata Allah juga. La haula Apa wala bedanya? quwata illa Apa bedanya? billah. Apa bedanya? Bung, di mana ada datanya orang Oh, Kristen oke. menyebut, di mana ada datanya orang Kristen Arab menggunakan kata Allah? Di mana itu? Iya, kita cari. Nggak Iya. ada, nggak dan, ada. dan mereka menyebut kata Allah untuk menyebut apa? Mereka mau menyebut Tuhan, di sana disebut Arab. Sembahan di sana disebut ilah. Oh. Lalu untuk apa dia menggunakan kata Allah? Untuk apa? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi, ngaku-ngaku, Aduh, oh boy, Kristen Arab mana? janganlah. Sedangkan Ini. terjemahan dari Yunani ke Arab nanti di abad ke-8 baru diarabkan kitab Anda itu. Kitab Betul. Muqaddas itu nanti di abad ke-8. Tunjukkan data ada kitabnya orang Kristen di bawah abad ke-8 khususnya bahasa Arab. Tunjuk datanya. Saya berhenti jadi apologet kalau ada yang bisa menunjukkan. Anda tidak akan temukan itu. Anda tidak akan temukan. Nih. Jadi Nih. hanya obat kuping ketika kami menggunakan kata Allah. Karena Kristen Arab menggunakan kata Allah. Itu bullshit. Ini bro, Liciklah liciklah coba bagai dibuka di ular. Google bro. Itu ada Ini. kata Allah Liciklah dalam bagai agama ular. orang. Sinai Arabic Orang Codex Kristen 151 was created in 867 in Damascus. 867 abad ke-9. Nah, ini Sinai Arabic Codex ya. Ini Old Yang Translation. tertua itu. Hai bro, Tertua itu ini. abad keberapa? Itu abad keberapa? 867. Eh, 867. Ini Old nih. Ya, ngelaklah lagi kau. Jadi kita umat Islam abad itu ke-9 bicara nih. sesuai dengan data ini. Larilah lagi kau. Ya anggap aja abad ke-8 kurangi sedikit biar enggak Sedikit serigala. dulu ya. 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 Iya, Larilah. Nih. Coba. Nih. Larilah. Kau lihat ya. Ini. Ini abad berapa? Nah,
Larilah kau Betul. dari Udahlah data itu. SR, bertobat lah, Tuh. SR, bertobat, jangan menuhankan anak orang. Kenapa? Ada salahnya apa dengan anak Yang orang? namanya Tapi tadi sahabat-sahabat tadi ada pendeta, kemudian ada beberapa penghujat. Saya tanyai sampai jam segini mereka belum sanggup jawab. Mana tahu saudara Esther bisa. Iya. Esther, sorry. Karena ini sangat menjadi hal yang pondasi kekristenan. Kalau itu tidak bisa dijawab maka rubuh kekristenan itu. Tidak mungkin Bang. Masa hanya pertanyaan? Kan segala pertanyaan yang tidak diketahui kan bisa dicari tahu kan Bang. Oke, Jangan langsung kita uji boleh enggak dengan langsung- satu pertanyaan? Enggak, ini pondasi Bang, ini pondasi. Layaknya ketika umat Islam itu ditanyai, siapa yang mengajarkan umat Islam menyembah yang bernama Allah, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menyebut kata Allah, tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Allah. Nah, kalau betul Rasul tidak pernah menyebutkan itu, kemudian Islam di Indonesia menyebut kata Allah, gugur Islam di Indonesia ini. Seperti inilah pertanyaan saya, bahkan lebih dahsyat pertanyaan saya itu daripada itu semua. Kan gini. Anda ingin mendengarkan pertanyaan saya? Sangat mungkin gini. Segala pertanyaan Ketakutan Grundah. Ketakutan. Siapa bilang takut? Takut nggak bisa jawab. Siapa bilang? Jadi Siapa bilang takut? saya boleh pertanyakan sebagai PR aja nanti misalnya. Oh iya, kalau saya tidak 300 tahun kemudian Anda ketemu saya baru bisa jawab, boleh? Iya, Gimana tuh? gini. Semua pertanyaan itu kan semua manusia kan punya batas kemampuan. Ini bukan manusia ini, Bung. Memang seluruh Kristen di dunia kalau dibangkitkan Paulus sekalipun dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Siapa tahu dia bisa Bang Jumra karena dia ada Roh Kudusnya. Oh iya. Nah, itu dia Roh Itu, Kudusnya lagi pada tidur. Makanya tadi pendeta nggak ada yang bisa jawab. Iya. Pastor dari Katolik nggak bisa jawab. Mau dengarkan pertanyaan saya? Silakan. Boleh ya? Oke, baik. Di dalam kitab orang Yahudi, Imamat 18 bahasa 1, Imamat 20 nomor 3, Tuhannya Bani Israel melarang dengan mengancam, dengan menentang, dan akan melenyapkan siapapun yang melakukan persembahan kepada dewa Molok dengan mempersembahkan darah manusia. Bahkan perintahnya di Imamat 1 nomor 2 jelas sekali. Tuhan memerintahkan persembahkanlah dari hewan ternak. Pertanyaan, darah Yesus Pak. Sementara Tuhannya Yesus Bani Israel. Bro. Iya. Darah. Sabar dulu. Oh, gini, saya mau koreksi pertanyaannya. Belum apa-apa Anda sudah panik kan? Belum apa-apa Anda sudah panik kan? Enggak, gini. Saya koreksi pertanyaan Anda. Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Sementara Tuhannya Bani Israel mengutuk orang yang mempersembahkan darah manusia. Yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, persembahan darah manusia itu hanya dipersembahkan kepada dewa Molok. Nah, pertanyaan saya, Kristen mempersembahkan anak Maria ini dengan cara disembeli itu untuk siapa, Bang? Gini. Kalau Tuhannya Bani Israel tidak mungkin. Lalu untuk dewa siapa? Silakan. Di dalam tradisi Yahudi pun tidak ada persembahan darah gitu. Ada. Ada. Mereka diperintahkan. Iya, kenapa sedangkan lalu Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Yesus. Pertanyaan Anda dalam Yahudi melarang tidak boleh ada persembahan darah manusia. Iya. Baca kitabnya Imamat 18 nomor 20. Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Iya. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang dan akan melenyapkan orang dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang manusia kepada Molok, dewa Molok. Iya. Itu. Tadi kan Anda kan yang diperintahkan apa yang dipersembahkan, Bung? Di dalam Imamat tradisi 1 berhubung
Darah Samanya Yesus dipersembahkan untuk siapa, Tuyul? Suma Dewa Molok itu dewa Yes. Bahkan untuk siapa, Tuyul? Suma Dewa Molok itu Mana bisa dia zamannya jawab, siapa? Bang Suma? Saya jawab. Bung, ini jangan Bung, Anda Bung, berbicara mengenai Iya. muluk, molok, Iya. molok, mulik, Tadi muluk, kan Anda molok. bilang dari Yesus Dengarkan itu dulu, diberikan dengarkan Anda saya. mengklaim Dengarkan darah Yesus saya. itu Bung, dipersembahkan dengarkan untuk saya. Dewa Molok. Bung, dengarkan saya. Apakah Dewa Tuhannya Molok. Apakah Tuhannya Bani Israel mengajarkan mempersembahkan darah manusia? Jawab Wati, silakan. Dewa Molok itu. Jangan ke Dewa Molok dulu. Jangan ke Dewa Molok dulu. Saya jawab. Ini saya lagi Apakah urutkan pelan, Tuhannya Bani Israel memerintahkan mempersembahkan anak manusia? Jawab. Dijawab dulu. Jawab, Tuyul. Anak manusia. Dewa Molok itu adalah Molok lagi. Yang ditanya Yesus yang disebut Molok. Dasar Paulus. Hei Mamat. Tadi pendetanya juga ngaurnya gini. Iya, ini saya lagi urut nih Bang. Saya lagi urut nih. Ya silakan. Dewa Molok itu. Silakan. Di zamannya siapa? Nih, saya Temannya siapa? Bro. Yang nyata di depan mata Anda itu adalah menggunakan Kristen data untuk mempersembahkan memanipulasi. Yesus. Sabar. Jangan Anda gitu menggunakan- cara. Iya, Anda menggunakan kata Dewa Molok untuk memanipulasi. Sedangkan kalau dalam Bible itu Yesus itu mengorbankan dirinya untuk keselamatan. Jadi Ya, tidak dipersembahkan kepada siapa persembahan dirinya itu? untuk merubah Untuk siapa? atau memperbaiki hubungan antara Bukan, itu manusia dengan cerita Allah. dongeng. Orang-orang yang dengarkan. itu- Orang-orang yang mempersembahkan anaknya kepada Dewa Molok juga tujuannya itu. Iya, Menghindarkan mereka dari makanya saya kutukan, tanya, menghindarkan Molok mereka itu, dari penyakit, Dewa menghindarkan Molok mereka itu, dari musibah, menghindarkan mereka dari gagal panen dan Dewa seterusnya. Molok Itu sama seperti konsep Kristen. di zamannya siapa? Apakah Dewa Molok itu berada di zamannya Bung. Romawi Bung. atau Yeremia dan Bung. Romawi itu? Ya Allah Beda ya jauh, Karim, bro. ya Allah ya Karim, ya Allah ya Astaga. Karim. Dengarkan saya, Bung. Bung. Inilah ajaran Paulus ini yang nyerocos terus ini. Dengarkan saya, Bung. Romawi Yunani itu adalah agama yang budaya yang sudah lama selalu mempersembahkan darah manusia. Anda belajar tradisi mereka, Anda belajar sejarah mereka. Iya. Oke? Mereka selalu mempersembahkan darah kepada roh-roh, membunuh anak-anak kemudian untuk mempersembahkan kepada roh-roh. Pahami itu dulu. Iya. Nah, sekarang ketika Tuhannya Bani Israel tidak mau menerima persembahan anak manusia, pertanyaannya, Yesus ini dipersembahkan untuk korban kepada siapa? Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anak kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusanku atas namaku yang kudus. Iya. Nah, Tuhan ini minta persembahan hewan ternak, sementara Kristen keciduk mempersembahkan anak Maria dengan bangganya. Sekarang pertanyaannya, anak Maria ini dikorbankan untuk kepada siapa? Dipersembahkan darahnya dan juga dagingnya pada siapa? Sudah. Tadi kan saya sudah jawab tuh. Darah Yesus itu dicurahkan atau diberikan, dipersembahkan untuk menebus manusia atau Kepada siapa? merubah Kepada hubungan siapa? Kepada ya, siapa? kepada Allah. Lah, Allah nggak mau darah manusia. Aduh. Oke nih, kasih satu nih. Imamat 1 nomor 2 dia nggak mau darah manusia, nggak mau.
yang diperintahkan itu adalah darah hewan. Makanya di konsep kalian di Kristen menjadikan Yesus itu sebagai anak domba. Betul atau tidak? Waktu Abraham mau mempersembahkan, kenapa Allah menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak? Agar darahnya itu disahkan, maka dibilang Yesus itu domba. Jadi Iya. ini Iya. hewan. Nah, sedangkan konsep Tapi kita faktanya itu adalah sebagai- manusia. Nah, sebagai persembahkan kepada siapa tuh? jembatan. Yesus menjadi imam yang menjembatani antara manusia. Nah, imam di sini adalah darahnya. Aduh, Pak. Iya, Anda persembahkan siapa yang minta darah manusia ini? Siapa yang minta? Itu tidak ada yang minta. Tidak ada, dia memberikan. Kalau tidak ada yang minta, berarti dipersembahkan Yesus ini kepada iblis, dewa Molok. Siapa bilang? Loh, lalu kepada siapa anaknya orang kalian korbankan? Kepada siapa Yesus ini dikorbankan? Kepada siapa? Jawab tuyul. Saya memberikan data nih. Ya, silakan. Pendeta Anda tadi itu kelabakan juga tadi. Hampir pingsan dia nih. Nih, Saya ngikut dalam- tadi itu Guru Nda. ini dalam nonton Saya ikut dari awal dari itu. Saya nonton tadi itu. Pipo aja kebingungan Pipo ya kan? di dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Iya, Aku mulai lari berkuasa dia. Mulai lari dia. Lari apa? Nggak apa-apa. Lari Ya, apa? nyawanya Yesus dia persembahkan kepada siapa? Dia memberikan sendiri dengan kerelaan hatinya. Nih, Mempersembahkannya kepada siapa? mempersembahkan dalam arti di sini dia memberikan nyawanya. Nyawanya. Dan siapa yang minta nyawa manusia? Siapa yang Tidak minta? ada yang meminta. Tidak ada yang meminta. Iya. Yakin itu? Sudah ada yang mengambil dia punya nyawa. Sudah ada yang Yakin itu? Coba Anda baca Ibrani 10 nomor 10. tidak ini. Iya, saya kasih data. Atau Roma nih. 14 nomor 9. Saya ada kasih data nih, Roma di Yohanes 10 ayat 18 nih. Tidak seorang pun mengambilnya Saya paham kalau daripada- itu udah di luar melainkan kepala itu. aku Yang memberikan. coba Ibrani 10. Coba Ibrani 10 dulu. Ibrani 10 nomor 10 aja dulu. Wah, Kenapa Anda menolak ayat ini? Ya, supaya Anda tahu bahwa bukan Yesus yang menginginkan nyawanya itu pergi. Tetapi ada oknum yang mengajarkan kemudian untuk mempersembahkan tubuh Yesus. Tapi kita tidak tahu dia kepada siapa. Yaitu Paulus. Saya ngerti, saya paham kalau Di itu. Yohanes nih, tidak seorang Sekarang pun. pertanyaannya, Yesus mempersembahkan nyawanya kepada siapa? Dia mempersembahkan, dia memberikannya dengan sendiri, dengan kerelaan Menurut hati. Anda, tapi menurut Paulus tidak. Baca Ibrani 10 nomor 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini dipersembahkan tubuhnya kepada siapa? Iya, iya. Lihat ini. Makanya Ibrani berapa tadi? Ibrani 10:10. Ini panjang lebar, ini mutar-mutar nggak ada jawaban. Muter-muter. Nih, Iya muter. Saya minta data Tuhan mana yang minta darah manusia? Apa jawaban saudara? Ibrani 10 ayat Ibrani 10 ayat 10 kan. orang tuyul. Ini. Dan karena kehendaknya inilah yang telah dikuduskan satu kali Karena untuk. kehendaknya nya itu siapa? Iya, ini 10, iya kan? 10. Ibrani 10. Iya. Ibrani 10 orang ya. Karena kehendaknya, kehendak siapa? Kehendak siapa jawab? Iya, Yohanes 10 ayat Dewa Ibrani 10 ayat berapa? Ibrani Nomor 10 10. nomor 10 itu kehendak dewa Molok itu mungkin ya. Iya, Karena Ibrani Tuhan 10. tidak pernah meminta darah manusia. Iya toh, oleh kehendaknya kita dikuduskan melalui pengorbanan tubuh Yesus Kristus kan? Itu kan? Itu ayat kan? Ya, Yesus dikorbankan untuk siapa? Dewa siapa? Pengorbanan. Iya. Bukan dikorbankan. Iya, Salah persembahan Anda. itu, Salah persembahan di mana? itu, Anda bilang itu pengorbanan, bukan dikorbankan. persembahan itu Anda artinya masuk ngerti bahasa Indonesia tidak? Pengorbanan, persembahan itu artinya pengorbanan. Iya, ini gini. Eser. Yang namanya Tuhan itu maha pengampun, maha pemaaf, bukan maha pengorbanan. Masa Tuhan dikorbankan? Ini
Dan karena oleh kehendaknya kita dikuduskan melalui Iya, oleh pengorbanan. kehendaknya itu kehendak siapa? Jawab dulu. Kehendak Yesus. Tak bacain, biar ini ditipu kita nih. Itu kehendak Dan Yesus. karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sudah. Kalau itu Itu tuh, kan kalau oleh tubuh Yesus Kristus. Nah, oleh kehendaknya itu siapa kehendaknya? Masa kayak tubuh Yesus untuk kehendak Yesus juga kayak mana? Bingung aku. makanya kau tuh bodoh. Baca kembalinya di situ tuh ada Kau yang tolol, kau yang bodoh, goblok. kehendaknya. Biar guru Nazum aja udah bang biar guru Nazum dulu. Nih, oleh kehendaknya kita dikuduskan melalui pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Itu ada korelasi sama Nah, pertanyaannya Yohanes 10. Yesus korbankan tubuhnya untuk Itu ada siapa? korelasinya dengan Yohanes 10 ayat 18. Tidak Pertanyaannya seorang pun Yesus mengambilnya daripadaku, mengorbankan. melainkan Kita aku belum memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kita Kehendak belum sendiri menemukan. atau kehendaknya sendiri. Bung, Tidak ada yang Itu nggak ada disebutkan menurut kehendaknya sendiri. Kalau ia kehendak sendiri ditulis oleh karena kehendaknya sendiri. Makanya Betul. bodoh baca kembali di Yohanes 10 ayat 18 ya. Bodoh teriak bodoh. Ini Iya. namanya bodoh teriak bodoh. Makanya ini. saya bilang kamu bodoh itu kenapa? Karena saya sudah suruh kamu lihat Yohanes 10 ayat 18 tapi kamu tidak lihat. Makanya saya bilang kamu bodoh. Sorry bang, Ya, sekarang saya tidak kau mengerti orang dengan kata bodoh. Cuma kalau saya sudah mengatakan, tapi anda masih ngeceh. Nah itu, nih. Kau yang ngeyel, weh. Makanya kau baca Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes berapa? Yohanes berapa itu? 18. Yohanes 10 ayat 18. Oh, Yohanes 10. Ya. Nah, Oke. itu ada korelasinya sama dengan yang tadi kau baca tuh. Dengan Roma, dengan Ibrani itu. Nah, sekarang Yesus persembahkan nyawanya kepada siapa? Tidak ada dipersembahkan kepada siapa-siapa. Loh, Dia yang memberikan dikatakan sendiri. Bung, yang dikatakan persembahan itu ada yang dipersembahkan, Iya. ada yang menerima persembahan. Siapa yang menerima persembahan? Dia memberikan nyawanya atau memberikan darahnya untuk menebus kita manusia kan. Ya, Kepada siapa kita ditebus? memberikan. Kepada siapa Kalau kita sudah ditebus? disebut- Perbaiki hubungan kita Kalau dengan sudah Allah. disebut memberikan, berarti ada tempat yang diberikan. Kalau saya mau mengikuti pemikiran Anda, Yesus itu atau Isa itu adalah penganut dewa Molok. Guru Unda, saya bantu jawab gimana? Silakan. 1 Korintus 5 nomor 5 jawabannya. 1 Korintus Iya. 5 1 Korintus 5 nomor 5. Iya itu Baca. jawabannya kayaknya guru Unda. Baca. Iya. Saya bantu jawab guru Unda ya. Orang Iya, itu muter-muter ini, Rin. Iya, orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Nah, Iya, udah. Pada Lanjut. iblis. sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan dari Tuhan. Coba dibaca secara keseluruhan, coba. Pada iblis ya. Iya, Kepada iblis rupanya. secara keseluruhan, dibaca secara keseluruhan. Iya, kepada Iya. iblis. Iya. Kepada siapa? Dewa Molok. Ini Ah. Dewa Molok ini tertulis ini. Oke. Nih saya baca kasih kalian satu ayat nih, satu bab nih. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekali, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, 2, sekalipun demikian kamu sombong, sekalipun demikian kamu sombong, tidak kali patut kamu bersukacita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani aku hadir. Secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia. Di bulan puasa kau nggak tahu dihukum Quran kau nih. Heran aku. Ini ada ngomongin siapa di saya kah? Oh ya, sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus kita, Tuhan kita, orang itu kita serahkan dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berbagi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, Gerunda yaitu sekali topik Gerunda. apa? Jauh banget larinya ya. Jauh apa jauh? Enggak, udah pusing kayaknya nih sini nih si Eser. Makanya tak jawab. Persembahkan kepada itu, dipersembahkan kepada iblis. Ya udah Gerunda, lanjut. Sorry Gerunda, maaf Gerunda. Lanjut Gerunda. Jadi sebenarnya kalau apa yang diterangkan oleh saudara kita ini itu sudah betul sekali. Memang dipersembahkan kepada iblis, Oh, ya, kepada iblis. dewa-dewa gitu. Nih. Sabar. Iya. Coba dulu nih. saya bacakan dalilnya. Di Iya. dalam Yesaya 66, dengarkan. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan diri kepada taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang menggenapi siapa, Bang? Siapa? Yang menggenapi ini siapa? Makan babi, makan tikus, Paulus. mengkuduskan dewa. Itu siapa tuh? Paulus. Siapa? Ya, ini yang makan babi, makan tikus ini siapa? Ya, itu berbicara tentang apa? Mengenai kemurkaan Tuhan. Kemurkaan Tuhan kan? Ya, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya kepada kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh akan banyak sekali. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta balao, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ngerti balao? Balao itu balau kiti, tikus. Itu siapa tuh, Bang? Yang makan tikus, makan ular, makan Siapa ulat. saya? Tidak. Wallahu alam. Saya tidak makan ular, tidak makan tikus. Oh ya? Iya. Bagus lah. Eser, kau Kalau buka- babi, Eser, kalau babi ya kan? Tapi enak, Bang. Eser. Nah, itu ya udah Eser. jawab sendiri kok. Sebentar, Eser. Kau buka Injil Imamat ayat 11, Eser. Baca, Eser. Oh, Injil Imamat. Saya baru dengar Injil Imamat. Ya, buka Imamat ayat 11. Oh. Buka. Ini yang so tahu nih. Injil Imamat. Ya. Kalau Oke, Pak Indra, sekarang kan babi Udah ya? hutan. Belum ada jawaban ya bahwa darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Nggak ada jawaban. Jawabannya bisa jawab. Saya sudah Nggak bisa, bisa sudah jawab. menjawab tuh. Nggak dia bisa dipersembahkan kepada siapa? Dia memberikan nyawanya atau memberikan Bukan memberikan nyawanya. Saya tanya, dia persembahkan kepada siapa? darahnya itu sebagai darah penebusan Iya, kita sama, manusia. Bung. Saya dan kamu Sama ini. seperti hewan-hewan yang diminta oleh Tuhan melalui Musa, darahnya juga diminta untuk nebus dosa. Baca Keluaran 29 nomor 14. seperti Abraham. Bahkan tainya pun untuk nebus Abraham. dosa. Seperti Ayo. Abraham. Tapi kepada siapa dipersembahkan itu? Kepada Tuhannya Abraham. Nah sekarang Yesus ini dipersembahkan kepada Tuhannya siapa? Anak Abraham itu dipersembahkan apanya? Mau dipersembahkan? Bung, Bung. Abraham diminta oleh Allah, diuji oleh Allah kesabarannya Iya, untuk diuji. mempersembahkan anaknya. Bukan berarti Tapi Allah- kemudian, dengarkan, tapi kemudian Allah menggantikannya dengan hewan. Iya. Nah, di Kristen yang tadinya hewan diganti dengan manusia. Pertanyaannya, kepada siapa manusia yang dikorbankan di atas tiang salib ini dipersembahkan? Tidak ada di Kristen yang mengorbankan manusia. Ini mengorbankan. Manusia itu apa? Ya. Saya sudah Dalam sejarah teman-teman kita tadi perjalanan sudah itu. menunjukkan 1 Korintus 5 nomor 5, Ibrani 10 nomor 10.
Tadi saya membawa Yohanes juga tuh untuk membantah itu. Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu, yang kau bunuh itu telah bangkit untuk dijadikan menjadi Tuhan. Iya, memang dia bangkit. Justru belum ada orang yang Iya, bangkit. maksudnya Lazarus juga bangkit, Iya, Davita itu juga dibangkit. Iya, bangkit, kan Elia juga, Elisa juga banyak yang bangkit. Elia dibangkitkan. Elia naik ke surga hidup-hidup, bro. Itu lebih hebat toh dari Yesus. Iya. Iya. Ya, bagus. Nah, Jadi sekarang begini. Jadi darah yang tertumpah itu kalau misalnya Untuk siapa? Yesus hidup-hidup itu darah yang tertumpah itu darah siapa? Itu Ini? darah yang tertumpah itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Iya, Siapa? ditebus kepada siapa? Iya. Tebus kepada siapa? Untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Kepada Saya tanya siapa? dulu, saya tanya dulu, Bung. Bung, saya tanya dulu. Di dalam pengajaran orang Yahudi ya, Yeremia 1 ya. Yeremia 1 jelas sekali dia. Yahudi pun tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah ini Mesias. Ya memang, mana ada kemudian Yahudi mempersembahkan darah manusia. Di dalam imamat lah contohnya. Sedangkan untuk Imamat 1, untuk Mesias, untuk imamat 1 nomor 2 contohnya. Kita kerucutkan dulu. Imamat 1 nomor 2. Tuhan meminta persembahan ternak. Pertanyaan saya, untuk siapa darah ternak dan daging ternak yang dipersembahkan oleh orang-orang Yahudi? Untuk siapa? Dipersembahkan kepada siapa? tidak ada dipersembahkan kepada siapa, tidak. Tadi kan saya sudah kasih di dalam Ya, Yohanes. Anda mulai menggunakan jurus Paulus. Imamat 1 nomor 2, bicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Theos, kepada Yod-Heh-Vav-He, kepada siapa? Kepada siapa? Pada Tuhan. Pada Tuhan. Kepada Tuhan. Jadi darah, daging, kotoran yang dipersembahkan itu dipersembahkan kepada Tuhannya Bani Israel. Imamat 1 nomor 2. Pertanyaan saya, darah Yesus, daging Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Jawab. Dipersembahkan untuk menebus dosa manusia, dipersembahkan Kepada siapa? Siapa yang minta? Siapa yang minta darah manusia? Dewa mana? Tidak ada yang meminta di dalam Yohanes Dewa 10 ayat Molo. 8. Ini Dewa di Yohanes Tidak ada 10 yang ayat meminta. 18. Iya, Bagaimana ceritanya? Tidak ada yang meminta nih. Tidak ada yang meminta. Berarti tidak ada yang memerintahkan untuk mempersembahkan darah manusia. Enggak ada. Dia begini, untuk dalam konteks berbicara tentang kematian Yesus itu, tentang pengorbanan Yesus itu. Jadi enggak ada, tunggu. Berarti tidak ada yang minta darah Yesus kan? Saya memberikan data, dia sendiri Iya, memberikan. enggak, saya tanya dulu, tidak ada yang minta darah Yesus kan? Enggak ada kan? Tidak, maksudnya tidak ada dewa satupun yang meminta darah Yesus. Iya, kalau tidak ada dewa yang minta darah Yesus, apakah Tuhan minta darah Yesus? Sekarang saya tanya Anda. Tunggu. Apakah Tuhan yang diperkenalkan para nabi Bani Israel itu minta darah Yesus atau tidak? Kenapa Anda menolak data yang saya berikan? Saya pertanyaannya yang membuat oten itu menjadi oleng ini. Apakah Tuhannya Bani Israel minta darahnya Yesus? Dia memberikan untuk menebus. Saya tanya, bukan memberikan. Apakah Tuhannya Bani Israel minta darahnya Yesus? Ini kan kita berbicara tentang konteksnya Yesus kan? Nah, Jangan Anda ajarkan ajaran perjanjian baru dalam hal ini. Saya minta perjanjian lamanya. Tuhannya Bani Israel minta darah manusia. Ada nggak? kejadian Yesus itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang saya minta, ada tidak perintah di dalam kitabnya orang Yahudi untuk mempersembahkan darah manusia? Ada nggak? Ini Mana? darah Yesus, nyawa Yesus sendiri itu diberikan dengan sendirinya. Dia sendiri yang memberikan. Pertanyaan saya, Bung, pertanyaan saya, ada tidak Tuhannya Bani Israel meminta darah manusia? Jawab. Kenapa Anda menolak Yohanes 10 ayat 18? Saya tanya, apakah Tuhannya Bani Israel pernah meminta darah manusia? Ini kenapa Anda menolak Yohanes 10 ayat 18? Tidak seorang pun dapat Saya mengaku tidak darah menolak. Saya tidak menolak. Baca data itu dengan lengkap. Bung. Apa yang dikatakan di dalam data 10 nomor 18 itu? Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan di situ?
Apa? Yohanes 10 ayat 18. Sebab inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke? Oke? Nah sekarang mana? Tunjukkan datanya. Di dalam perjanjian lama bahwa Tuhannya Bani Israel minta darah manusia. Ini kita berbicara konteks Yesus kan? Betul. Kan Yesus anak manusia. Jangan Anda bilang anak kambing. Makanya Dia kenapa anak manusia. Kenapa Anda menolak ini Yohanes 10 ayat 18? Saya tidak menolak itu. Saya minta Tuhannya Bani Israel. Bung, sekarang gini. Dengarkan. Persembahan darah dan darah itu diajarkan oleh siapa? Siapa? Siapa yang mengajarkan? Siapa? Darahmu, darah domba. Siapa yang mengajarkan itu? Itu sudah ada dalam tradisi Yahudi. Ada di dalam tradisi Yahudi. Cerdas Anda. Sekarang jangan cerdik. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi sampai mereka memiliki tradisi korban hewan meminta persembahan anak manusia? Ada enggak? Dalam konteks Yesus memberikannya menurut kehendak. Saya tidak tanya ajaran mimbar gereja, yang saya tanya para nabi Bani Israel. Apakah pernah mengajarkan Tuhannya meminta persembahan darah manusia? Yes atau no? Nih saya ada kasih nih Yohanes 10 ayat 18. La haula wala quwata illa billah. Itu tulisan Yohanes, tulisan Markus, murid Paulus. Paham? Sekarang yang saya tanya, Yohanes bukan pengikut. Tulisan Yohanes itu bukan murid Yesus yang menulis. Baca Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Ternyata penulis Yohanes itu menerima informasi dari saksi-saksi, bukan Yohanes itu yang menulis. Pahami itu dulu. Baca Yohanes 21. Nah, sekarang pertanyaan saya Anda nggak bisa jawab kan, sama dengan pendeta yang tadi. Oleng dia, oleng. Bayangkan saja saking olengnya, dengarkan. Bayangkan saja saking olengnya, batu merah dia ambil dikiranya kue agar-agar. Saking olengnya dengan pertanyaan saya. Sama seperti saya tanya, apakah nabi-nabi Israel mengajarkan Tuhannya meminta persembahan darah manusia? Anda ini kenapa menghindar? Hah? Kenapa Anda menghindar? Saya atau Anda yang menghindar? Saya atau Anda yang menghindar? Pertanyaan saya apa? Coba Anda ulangi pertanyaan saya. Darah Yesus ini dikorbankan kepada Pertanyaan saya, apakah ada ajaran para nabi bahwa Tuhannya Bani Israel meminta korban darah anak manusia? Ada nggak? Ya. Coba Anda ulangi pertanyaan saya. Kalau untuk dalam perjanjian lama, dari kisahnya Abraham Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, anaknya yang tunggal. Dalam hal ini, sekalipun dalam konteks menguji, tapi Allah tidak menolak atau mengharamkan darah manusia. Di mana? Di mana itu tertulis Allah tidak menghalalkan darah manusia? Di mana? Dalilnya Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang dan akan menyelenyapkan orang dari tengah-tengah bangsanya karena ia telah menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada dewa Molok. Itu kan kepada dewa Molok. Nah, kalau kepada dirinya ada nggak dia minta? Nyatanya dia mencoba untuk ini Abraham mengorbankan anaknya. Untuk meminta Abraham itu untuk menebus dosa atau untuk menguji kesabaran Abraham? Ya kan menguji kan, artinya di situ. Bukan menebus dosa kan? Bukan menebus dosa. Gini, Allah memerintah kepada. Saya tanya, apakah Allah minta Abraham mempersembahkan anaknya untuk penebusan dosa atau untuk menguji kesabaran? Kenapa Anda saat saya mau bahas tentang Yesus penebusan dosa, Anda lari kepada meminta kepada para nabi? Enggak ada hubungannya Yesus menebus dosa. Yesus tidak pernah diajarkan menebus dosa dengan mati bunuh diri, enggak ada. Sekarang pertanyaan saya, Bung, Anda mengambil cerita Abraham seakan-akan Allah itu minta anaknya untuk dipersembahkan sebagai penebusan dosa. Maka pertanyaan saya, apakah Tuhan minta anak tunggalnya Abraham untuk nebus dosa? Jawab. Sekarang di sini kan Anda permasalahkan darah.
Kok Anda jadi bilang sekarat? Ibu. Saya tanya, apakah Tuhannya Abraham minta Abraham mempersembahkan anaknya untuk nebus dosa? Sekarang seandainya kalau Abraham betul-betul benar-benar peristiwanya benar-benar terjadi, Abraham mempersembahkan Ishak. Apakah itu untuk nebus dosa? Apakah itu untuk nebus dosa? Anda lari kepada penebusan dosa. Saya tanya, apakah itu untuk nebus dosa? Hei, bung. Penebusan dosa itu berada pada Yesus. Nah, dari mana ajaran penebusan dosa dengan cara membunuh manusia? Dari mana? Yang ajaran membunuh dosa dengan apa, siapa yang mengajarkan? Tidak ada yang mengajarkan. Pendeta yang tadi juga begitu, Salome. Kacau kau. Masih mau bilangin teman saya bodoh? Masih mau? Memang bodoh dia. Lah Anda lebih bodoh lagi. Abraham diminta mempersembahkan anaknya bukan untuk tebusan dosa. Yesus kalian persembahkan untuk tebus dosa. Itu ilmu ajarannya dari Muanwa. Anda itu harus konsisten tentang darah. Anda yang tidak konsisten. Tuhannya Bani Israel, apa pernah dia minta darah manusia? Tidak pernah. Itu. Ini bukan dalam konteks penebusan dosa. Sedangkan tadi pembicaraan kita tentang Yesus penebusan dosa, Anda lari kepada para nabi, saya lari kepada saya kan tanya, saudara, saya tanya, Kristen menjajakan Yesus anak Maria untuk nebus dosa, itu ilmu dari mana? Lari sekali Suma. Anda yang lari terbirit-birit sambil mencret Nana. Hei, Anda yang mencret kok bilang saya yang lari. Saya tanya dari khususnya Bani Israel meminta persembahan darah manusia. Tidak ada. Ada atau tidak ada? Kalau peristiwanya memang tidak ada untuk ini apa? Tapi kalau dalam ini diri Yesus memang ada. Apa itu? Di mana itu? Di mana tuh? Markus, Lukas, Yohanes tuh. Iya. Kan cerita Yesus, Bung, cerita Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai 46 dia katakan harus terjadi semua yang tertulis tentang aku dalam Torah, Musa, di Mazmur dan seterusnya. Tapi itu tidak ada di dalam Torah. Anda kelabakan mencarinya kan? Di mana di Torah? Di mana di Mazmur? Ada. Di mana? Di tadi Lukas berapa? Di mana? Lukas berapa? Kok jadinya ke Lukas? Kok tadi kan Anda membawa dalil dari Lukas kan? Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Tapi itu bohong. Lukas 20 24 22 sampai parah ini saudaraku, parah. Kamu ketahuan bohongnya. Wow. Sedangkan pertanyaan saya itu belum jawab tuh tentang Dewa Molok tuh. Dewa Molok itu dari tahun berapa? Dewa Molok itu, Bung, dewanya orang Kanaan, Mesopotamia. Itu kapan? Pada masa pembuangan. Kapan itu terjadi? Abad keberapa itu? Tadi kan Anda kan menyebutkan dalam Yeremia. Abad keberapa itu? Iya. Abad keberapa? Kita ambil langsung dari Yeremia. Afrika Utara, Finisia. Zamannya Yeremia. Apakah sudah ada bangsa Romawi menjajah Israel atau Yahudi? Loh, Bung, bangsa Romawi itu sudah ada jauh, makanya mereka lebih dulu. Bung, baca sejarah, Bung. Iya, coba Anda uraikan ke saya sejarahnya Romawi. Yeremia dengan zamannya Romawi itu kapan, Bung? Ya, silakan. Coba Anda uraikan. Lilit lidah Anda sehebat mungkin. Iya. Coba. Romawi Ya, uraikan sejarah Romawi dulu coba. Ya, karena Romawi itu asal Anda tahu itu ada pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ayo. Romawi di abad ke berapa? Abad ke-8 sebelum Masehi. Oh, Romawi itu jangan asal cuap aja, jangan modal comor aja. Coba abad ke-8 ceritakan dulu sejarah Yes, Romawi. abad ke-8. Oh, nih, sejarah nih.
Sejarah orang Yahudi di Kekaisaran Romawi bermula berinteraksi bangsa Yahudi dan bangsa Romawi. Periode Itu kapan? Kekaisaran Romawi 27 tahun sebelum Masehi sampai 470. Oh, itu kekaisaran, Bung. Yang dimaksud yang dimaksud ini adalah konsep pagan yang mereka anut itu mulai dari abad ke-8 sebelum Masehi. Mereka sudah mereka sudah memiliki keyakinan tentang dewa-dewa. Yeremia hidup di abad ke-8. Lah, Raja-raja penulis kitab kok raja-raja jadinya kok jadinya ke Yeremia? Kecang ya. Ini nih. Bodoh. Ada apa hubungannya? Apa hubungannya? Tadi kan Anda membawa Dewa Molok berada di dalam kitab Yeremia. Imamat? Iya, Imamat. Imamat. Penulis kitab Imamat siapa? Yang menuliskan itu sejatinya adalah Tuhan kepada Musa. Bukan kebalik. Ngarang bebas dituduhkan Musa yang menulis. Ulangan 4 itu justru Musa menuliskan tentang kematiannya, itu bukan Musa. Kitab Imamat ditulis siapa? Loh, kok ditulis oleh siapa? Imamat itu menurut tradisi. Supaya kita tarik perbandingan waktu antara abad ke-8 zamannya Dewa Molok dengan penulis kitab Imamat. Dengarkan saya. Siapa yang berbohong? Siapa yang mau membodoh? Dengarkan saya. Rumah. Aduh, kasihan. Malu saya. Jelas kamu malu karena Yesus tidak pernah dipersembahkan darahnya kepada Tuhan kecuali kepada dewa atau iblis. Aduh. Ini ada nih abad ke-8 Gerunda, betul abad ke-8 ini. Betul abad ke-8. Betul abad 8 nih. Iya, abad ke-8. Yeremia hidup di abad ke-8. Datuk. Dengarkan saya. Dengarkan saya, Datuk. Yeremia hidup abad ke-8. Datuk. Kayaknya rada-rada gila juga ini ya. Datuk. Bukan Yeremia. Datuk. Oh, raja-raja saja, raja-raja. Penulis kitab raja-raja siapa? Kenapa kejang? Besarkan layar. Penulis kitab raja-raja siapa? Ingat ya, Molok, teman-teman di bawah. Molok itu hidup di muncul di abad ke-8. Nah, sedangkan ini penyebutan kata Molok ini sudah ada di zamannya para nabi. Salah satunya adalah Yeremia. Dan di dalam kitab raja-raja. Nah, zamannya Yeremia sama ini abad ke-8 ini itu kira-kira gimana tuh? Gimana apanya? Yeremia itu hidup di abad ke-8. Lucu orang ini. Bicara apa? Anda bicara apa? Kenapa? Apa? Bahlul. Yeremia hidup di abad ke-8. Bahlul. Dengarkan saya, Bahlul. Bahlul. Di dalam kitab saudara. Bahlul. Di mute. Orang Bahlul seperti ini harus diajari pelan-pelan. Jadi gini, yang diterangkan Yeremia hidup di abad ke-8. Raja penulis kitab raja-raja hidup di abad ke-8. Dasar Bahlul. Dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab iman. Dia menertawakan kebodohannya, dasar Bahlul. Bukan, saya lagi nertawin kamu. Apa yang kau tertawakan kepada saya? Apa? Penyebutan kata ini Dewa Molok itu ya. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, dengarkan. Kitabnya orang Yahudi, orang yang mempersembahkan darah manusia itu dipersembahkan kepada Dewa Molok. Ya. Oke? Kenapa dia astagfirullahaladzim. Kamu diam dulu. Anda membawa kitab itu di dalam raja-raja Yeremia. Diam dulu. Masalahnya Diam dulu. Dewa Molok ada di abad Allahu Akbar. Dengarkan saya biar saya jelaskan kepadamu. ke-8. Yeremia hidup di abad
ke-8. Bahlul, diam dulu. Samuel juga hidup di awal ke-8. Biarin aja dulu Bang Juma. Paulus sedang berbicara. Paulus sedang bicara. Iya. Paulus sedang bicara. Oke. Paulus sedang bicara. Terus ada lagi yang ingin kau katakan? Ada lagi yang ingin kau katakan? Jelaskan dulu Ada. itu. Yeremia Ada hidup lagi? ke-8 itu dari mana tuh? Saya tidak peduli. Ya, mau Yeremia hidup ke abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, saya tidak peduli. Bukan itu poinnya, Bung. Poinnya bukan itu. Bukan itu poinnya. Darah Yesus. Mari saya bicara, boleh saya bicara, boleh saya bicara. Habis itu kau boleh bicara sampai mulutmu robek, boleh? Boleh saya bicara? Dewa Molok. Orang Bahlul, boleh saya ngomong? Bahlul, boleh saya ngomong? Bahlul, boleh saya ngomong? Bahlul, boleh saya ngomong? Oleh di dalam Bisa diam sejarah dulu orang- enggak kau Eser? Bahlul, boleh Ini boleh saya kamu diam bukan- dulu? Bukan mau diam, saya mau pertegas nih. Dewa Molok di zaman di eranya Romawi itu berada di abad ke-8. Tadi Datuk, kau buka itu dah, kau pun data tadi tuh. Kau buka aja, jangan tutup. Oke. Nah, Oke. sedangkan penyebutan kata Oke. Dewa Molok itu ada di Raja-Raja Udah cukup, Yeremia. jangan banyak-banyak. Ya. Gantian. Oke, sudah ya. Kepanasan sekali. Sudah, poinmu sudah kedapatan, udah dapat. Poinmu sudah dapat, Jarak poinmu. antara Eh, penulis Raja-Raja dan Yeremia Udah itu. cukup Eser. Allahu Akbar. Gantian. Allahu Akbar. Ini diketawai kebahlulannya ini anak. Jaraknya itu berapa tahun? Dengarkan saya boleh ngomong tidak, Bung? Bung, dijelasin dulu itu. Saya mau jelaskan ini, Tuyul. Tuyul, saya mau jelaskan, kamu diam dulu. Ya, silakan. Makanya kamu jangan terlalu banyak makan babi, makanya otakmu nggak berfungsi. Itu enak, bro. Iya, saya tahu. Dengarkan saya. Dengarkan. Dengarkan saya, Bahlul, penyembah manusia, dengarkan saya. Woi, Bahlul. Bahlul, dengarkan. 1 Korintus 4 nomor 13, Kristen goblok karena Yesus. Diam kau. Oke? Diam. Bang. Bang. Diam. Bahlul, penyembah lato-lato, diam. Saya jelaskan. Saya tidak bisa tenang kalau orang kayak kamu itu nggak mau diam. Kalau Diam, Bahlul, diam. Boleh nggak disuruh diam dulu monyet ini boleh nggak disuruh diam? Disuruh diam gini dulu, Hos. Saya mau menjelaskan ini, monyet. Diam kau, monyet. Ya. perang. Saya masih bagus menamakan kau monyet daripada Yesus manggil kau anjing, paham? Yesus tidak pernah memanggil saya seperti Ya, itu, kamu. bro. Enak aja kau. Kau malah disebut sebagai apa? Goyim. Goyim itu keturunan ular beludak. Paham kau? Diam dulu. Bang. Diam, tenang, atur napas, oke? Gini, santai lah, Bang. Diam. Kamu yang diam dulu, kampret. Diam. Habis kita lagi diskusi habis, tensi darah abang naik. Saya tidak tensi. Saya memang kayak begini, monyet. Anjing. Diam. Gantian Eser. Kamu diam dulu Iya, Eser. silakan. Kamu diam. Senang kali dia si tuyul ini. Diam kau. Diam. Wih, Diam, monyet. Monyet diam. Monyet diam. Monyet diam. Monyet King Kong diam. Ya, silakan. Nggak ada malumu kau. Jadi gini. Gini, saya tertawa itu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahalazim. Saya itu Bahlul. menertawai kebohongan kamu tuh. Jarak Yeremia sama penulis Raja-Raja. Tidak ada yang bercerita tentang jarak tadi, kampret. Nggak ada. Dengarkan saya. Oke. Mohon maaf ya. Jadi gini. Dikatakan di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anaknya kepada dewa Molok. Nah, apakah monyet diam. Kitab apa itu, Bang? Diam dulu, please. Bisa nggak kamu hargai saya? Diam dulu. Makanya tadi itu saya bertanya kepada kamu, ada tidak Tuhannya Bani Israel itu mengajarkan mempersembahkan anak manusia kepada dirinya? Tidak ada. Kamu jawab tidak ada. Yang ada cuma di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, sekarang apakah tradisi persembahan
anak manusia itu dianut oleh Romawi dan Yunani, saya katakan kepada saudara, di dalam pemahaman mereka ada yang disebut Celt. Ya, ada yang disebut Celt. Seorang filosof Yunani menggambarkan bahwa pengorbanan manusia sebagai bagian sentral dari banyak ritual Celt. Itu jelas sekali mereka mengklaim bahwa ajaran pendeta Celt kuno mengajarkan pengorbanan dengan darah manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Korban dipukul di bagian belakang kepala mereka dengan pedang. Ini tradisi siapa? Tradisi Romawi Yunani. Untuk siapa? Untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Nah, apakah sama yang dilakukan oleh orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok? Sama. Sama. Jadi Anda harus tahu, di dalam tradisi Romawi Yunani, mereka sebelum mengajarkan menganut ajaran Kristen pada abad 1 Masehi, mereka diyakini sebagai bangsa Celt terlibat dalam sejumlah besar ritual pengorbanan. Dengar, pengorbanan manusia. Oke? Romawi Yunani sebelum menjadikan Kristen sebagai agama resmi, mereka diyakini bahwa bangsa Celt terlibat dalam sejumlah besar ritual pengorbanan manusia. Itu sudah dianut jauh sebelum Kristen itu datang. Makanya persembahan anak manusia itu dijajakan kepada mereka, bukan dijajakan kepada Yahudi. Kenapa laku Kristen, kenapa laku ajaran Paulus kepada mereka Romawi Yunani? Karena secara tradisi nenek moyang mereka, mereka sudah sering mempersembahkan ritual dengan mengorbankan anak manusia. Sampai sini kamu paham? Siapa sudah tradisi. Telah menyebut, saat itu orang-orang menyebut Shemo, ya. Shemo itu artinya orang memanggil. Wayikra Shemo, orang-orang memanggil. Peleyowes, nah di sini baru permainan komanya nih. Harusnya kata yang kayak huruf getel balik ini dibaca komplit. Peleyo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini yang terjadi sekarang, komalnya entah dimakan oleh dewa Molok, dimakan oleh dewa Molok, atau apa yang terjadi dengan komal tersebut sampai kok tiba-tiba menghilang gitu ya. Kenapa? Karena ribuan bahkan ratusan oten pasti melaporkan komal itu. Jadi si Bahlul tadi ya, saya katakan mereka itu Bahlul karena mereka tidak memahami, beliau tidak memahami. Ya. Di dalam tradisi agama-agama kuno dulu ya, dalam peradaban Aztec ya misalnya, kemudian pemahaman pada sebelum Kristen itu muncul, kemudian ada yang dikatakan Huitzilopochtli, dewa utama mereka, orang-orang yang ada di peradaban Aztec ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan darah manusia. Itu sudah jauh sebelum Kristen itu ada. Jadi bagaimana kemudian suku Aztec itu mempersembahkan manusia untuk kemudian dalam tradisi keagamaan mereka. Begitu juga Kartago. Ya, Kartago ini salah satu peradaban terkaya dan terkuat di zaman kuno. Jadi orang Kartago itu tidak asing dengan ritual pengorbanan. Mereka secara khusus dikenal dikarenakan karena pengorbanan brutal anak-anak manusia untuk mendapatkan bantuan para dewa. Dianut dari dulu. Jadi itu bukan barang baru. Itu bukan barang baru. Bagaimana kemudian diceritakan di sejarah-sejarah agama-agama kuno terdahulu, mereka selalu mengorbankan manusia. Nah, ini bukan hal baru. Jadi kalau misalnya tadi si Bahlul ini tertawa, terbahak-bahak, menutupi malunya gitu. Ya. Menutupi malunya. Oh, dia katakan dewa Molok itu kapan? Yeremia itu kapan? Ini perumpamaan.
bahwa Tuhan tidak pernah meminta persembahan darah manusia. Siapa yang minta persembahan darah manusia? Di peradaban Inka. Peradaban Inka menggunakan ritual sebagai pengorbanan untuk cara menenangkan para dewa. Apa yang menjadi kurban? Anak manusia. Apalagi orang Hawaii kuno. Ya, orang Hawaii kuno itu cukup apa istilah ini? Cukup tenar. Pada masa lampau mereka itu selalu melakukan ritual pengorbanan. Dan apa yang menjadi pengorbanan mereka? Ya, pengorbanan manusia. Untuk siapa? Untuk bantuan dari dewa perang. Ini bukan hal baru. Ini sudah lama di Mesopotamia juga. Orang-orang Mesopotamia, sorry teman-teman, itu mereka juga sering terlibat ritual pengorbanan manusia. Misalnya mereka kemudian mempersembahkan manusia kepada pelayan-pelayan mereka, kemudian prajurit-prajurit mereka yang jadi kurban di medan perang. Mereka sering kemudian melakukan pengorbanan dengan cara membunuh manusia dengan tombak yang ditancapkan di kepala. Jadi setelah manusia yang dikorbankan ini, tubuh mereka itu kemudian ditempatkan secara dekoratif, mengelilingi ketua sukunya gitu ya. Kayak gitu, itu sejarahnya jelas sekali tuh. Jadi biasanya yang mereka jadikan sebagai tahta itu justru adalah tengkorak-tengkorak orang yang sudah dijadikan kurban. Begitu juga di Tiongkok kuno. Ya, begitu juga di bangsa Etruria. Itu semuanya menurut sejarah, catatan sejarah, mereka adalah orang-orang yang jauh sebelum Kristen sudah melakukan persembahan darah manusia. Dan itu semua dewa-dewa. Tapi yang dilakukan kemudian yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi hanya dikatakan sebagai dewa Molok. Tidak diceritakan dewa Mesir kuno, tidak diceritakan kemudian dewanya orang Romawi, dewanya orang Yunani, dewanya Kartago, Inka, orang Aztek. Tidak diceritakan semuanya. Tapi mewakili itu adalah dewa Molok. Dewa yang selalu dipersembahkan kepadanya apa? Selalu dipersembahkan kepada mereka itu manusia. Nah ini yang tidak dipahami oleh si Bahlul tadi. Saya katakan Bahlul karena memang Bahlul berdasarkan kitabnya juga dikatakan dia Bahlul, 1 Korintus itu ya kan. Nah begitu juga dalam penjabaran ketika berdebat, hanya bisa ketawa. Ketawanya itu nggak lucu gitu loh. Dipaksakan kali ketawanya. Jadi jelas ya sahabat-sahabat sekalian, sebelum Kristen mempersembahkan darah anak Maria, ajaran-ajaran paganisme terlebih dahulu jauh sebelum Kristen itu sudah menjadi tradisi mempersembahkan darah manusia. Oke? Kita sepakat di situ ya. Maka kemudian ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa jangan aku akan melenyapkan mereka, nah makanya mereka lenyap. Bangsa-bangsa yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa kan lenyap tuh. Iya kan? Orang Farisi, apakah masih ada sekarang? Gak ada. Orang Farisi yang kemudian mempersembahkan Yesus masih ada? Gak ada. Orang Saduki? Gak ada lagi. Itu bukti bahwa kitabnya mereka itu, kitabnya orang Yahudi itu memang betul. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anak mereka kepada dewa Molok. Nah, Paulus in the gang, Paulus, Lukas, Markus, Matius, semua habis dibabat oleh Allah. Karena kenapa? Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu adalah persembahan dewa, persembahan kurban dosa. Kepada siapa? Kepada Tuhannya Bani Israel. Enggak mungkin, karena Tuhannya Bani Israel menolak itu. Lalu kepada siapa? Kepada dewa. Hayo. Dewa sama dengan apa? Iblis. Kan gitu. Kalau dikatakan itu dipersembahkan untuk Tuhannya Bani Israel, nggak mungkin. Makanya tadi ditanya, tidak ada jawaban. Malah kalau dia menjawab, dia katakan tidak ada. Malah lari ke Nabi Ibrahim. Ibrahim minta dipersembahkan anaknya bukan untuk korban, tetapi untuk menguji kesabaran
dan ketakwaan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak jadi dikorbankan, malah diganti hewan. Nah, ini kebalik. Ajaran Dewa Molok ini kebalik. Yang tadinya hewan diganti menjadi manusia dengan menobatkan manusia ini sebagai anak hewan, anak domba. Inilah hal yang harus kemudian selalu diungkap supaya teman-teman Islam ini jangan mudah tergoda kemudian oleh kecantikan, ketampanan, harta, pendidikan, kesehatan. Jangan mudah tergoyah. Jangan mudah kemudian dibius dengan yang hal-hal seperti itu demi untuk mengikuti ajaran-ajaran persembahan terhadap dewa. Ya, kalau bukan dewa lalu kepada siapa dipersembahkan darah Yesus ini? Sementara Tuhan tidak pernah meminta darah manusia. Kan gitu ya, teman-teman? Saya kira cukup sampai di sini karena saya tahu teman kita tadi ternyata dia tidak live lagi nih. Oke. Dan sekarang sudah hampir jam 2 di Makassar. Kita akhiri ya teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah dan bisa menjadi salah satu pegangan kepada kita semua untuk tetap istiqomah di dalam iman Islam, ya, supaya kedepannya generasi kita tidak ada yang terjerumus di dalam persembahan iman kepada dewa Molok, ya, anggaplah dewa Molok seperti itu ya. Dewa Paulus kali juga boleh dikatakan, karena Paulus pun ketika dia datang ke Damsyik dianggap dewa dia. Lagian juga ada dikatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu atau dewamu, ya kan? Nah, terus kemudian Yesaya 66 tadi mempersembahkan kepada taman-taman dewa mereka yang makan babi, makan tikus. Udah jelas kan teman-teman? Jadi apa yang kita uraikan itu berdata. Oke, setelah kita tunggu beberapa menit dari teman kita ini ternyata nggak live lagi, tanpa ada aba-aba, seketika live-nya dimatikan atau mungkin dilaporkan, ya wallahu alam. Kita berpositif thinking aja. Yang pada dasarnya, yang pada hakikatnya apa yang kita sampaikan ini berdata, bukan asumsi. Oke. Kita cukup ya. Cukup ya sahabat-sahabat. Selamat berpuasa. Beberapa hari lagi kita akan berpuasa ini. Kita akan lebaran ya. Jadi teman-teman yang mau lebaran mengikuti pemerintah silakan, mau ikuti Muhammadiyah juga silakan ya. Semua ada dalilnya, semua ada alasannya. Jadi kita tidak perlu kemudian ribut tentang lebaran. Yang kita harus ributkan itu ketika kita sendiri tidak berpuasa, ributnya dengan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak berpuasa, kan gitu ya. Oke teman-teman, saya tutup ya konten kita kali ini. Semoga Allah, sekali lagi saya katakan, semoga Allah melimpahkan hidayah, rahmat dan pertolongan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.